Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Aris Eka Prasetya Official. Kali ini saya akan menjelaskan tentang memanfaatkan Canva untuk membuat berbagai media dan presentasi inovasi edukasi. Ini adalah salah satu materi diklat dari kanal pelatihan Sami Sanov. Nah, baik Bapak Ibu, sekarang mari kita akan berbicara tentang Canva. Izinkan saya berkenalan terlebih dahulu. Nama saya Aris Eka Prasetya, merupakan founder Sami Sanov yang akan membimbing Bapak Ibu dalam pelatihan Canva kali ini. Ini adalah beberapa kompetensi keahlian yang saya miliki. Baik, sekarang kita akan belajar tentang Canva. Apa itu Canva? Selalu belakangan ini banyak orang semakin menyukai aplikasi Canva karena Canva adalah sebuah tools untuk desain grafis yang bisa menjembatani pengguna agar dapat dengan mudah merancang berbagai jenis desain kreatif secara online, mulai dari desain kartu ucapan, poster, brosur, infografik, hingga presentasi. Bahkan kita juga bisa menggunakan Canva untuk editing video. Nah, Canva ini juga tersedia dalam beberapa versi seperti di web, iPhone maupun Android. Nah, apa saja Bapak Ibu fungsi dari Canva? Nah, jadi Canva ini bisa digunakan untuk membuat logo, kemudian juga bisa digunakan untuk membuat poster, sekaligus juga untuk membuat image blog, juga untuk infografik, juga untuk newsletter dan sebagainya. Sedangkan beberapa orang bisa menggunakan Canva ini untuk sebagai konten media sosial mereka agar tampak lebih cantik. Juga bisa digunakan untuk thumbnail untuk YouTube ya, bagian awal atau muka dari YouTube. Kemudian juga untuk mendesain kemasan produk, invoice, bahkan untuk banner iklan. Nah, tapi pada kesempatan kali ini kita akan belajar Canva itu arahnya kepada kependidikan atau edukasi. Izinkan terlebih dahulu saya untuk mengenalkan fitur-fitur yang dimiliki oleh Canva. Apa saja fitur-fiturnya? Yang pertama adalah ada fitur yang premium atau pro, juga ada fitur yang gratis. Nah, maka dari itu saya akan mengenalkan di dalam diklat ini nanti bagaimana cara untuk bikin akun pro Canva, tapi juga melaksanakan yang namanya pelatihan menggunakan beberapa fitur-fitur gratis yang dimiliki oleh Canva. Kemudian Canva juga memiliki 8.000 lebih template untuk berbagai jenis konten visual, sehingga nanti Bapak Ibu sangat mudah dalam membuat karya, media maupun presentasi hanya menggunakan template yang dimiliki Canva, tinggal klik, drop, and publish seperti itu. Nah, apa saja Bapak Ibu yang dimiliki oleh Canva? Itu kapasitas penyimpanan sampai dengan 1 GB. Ya. Jadi melalui Canva ini Bapak Ibu bisa mengedit, kemudian mendesain, bahkan mungkin nanti menyimpannya semua pekerjaannya Bapak Ibu yang ada di Canva itu sampai diberikan penyimpanan sampai dengan 1 GB. Terus kemudian ada juga kustomisasi teks. Jadi Canva juga memiliki beberapa jenis teks, kemudian jenis-jenis font ya yang akan bisa mempercantik tampilan dari editing Bapak Ibu nanti. Selain itu juga ada ratusan icon dan ilustrasi, baik yang gratis maupun yang pro, tapi saya nanti menyarankan pakai yang gratis ya, agar Bapak Ibu nanti ketika download atau publish itu tidak mengalami kendala ya. Kemudian juga ada bisa memilih background yang bervariasi sebagai latar belakang untuk media Bapak Ibu nanti. Terus kemudian ini yang paling penting, yaitu Canva sangat mensupport sebagai media pembelajaran. Apakah Anda belum pernah membuat desain grafis sebelumnya? Nggak masalah. Untuk membantu pengguna awam, Canva menghadirkan video panduan yang meliputi berbagai topik dari tips dan trik Canva hingga penggunaan desain grafis untuk branding bisnis. Di samping itu, blog Canva juga merupakan ladang ilmu. Melalui artikel-artikel di dalamnya, Anda dapat belajar berbagai teknik pemasaran yang menggunakan konten visual. Jadi, Canva ini juga menyediakan blog juga dalam situsnya, sehingga Bapak Ibu nanti yang ingin mengeksplor kemampuannya untuk belajar lebih dalam tentang editing, kemudian tentang branding ya mungkin ya, itu juga bisa belajar melalui Canva. Nah, ini Bapak Ibu, apa saja kelebihan dari Canva? Jadi kalau
setelah saya belajar tentang Canva, saya bisa menyimpulkan ada beberapa kelebihan yang dimiliki oleh Canva. Yang pertama adalah interface-nya sangat simple, tapi lengkap ya. Bisa membuat desain untuk keperluan digital maupun fisik. Kemudian fiturnya lengkap dan mudah, tinggal drag and drop. Jadi ini yang akan menyenangkan Bapak Ibu nanti kalau menggunakan Canva, yaitu Canva sudah menyiapkan berbagai template dan font yang siap untuk digunakan. Kemudian tools-nya berbasis website, sehingga nggak perlu download sampai yang makan RAM atau memori. Jadi semua sudah ada, tinggal tinggal klik, kemudian mencari apa yang dibutuhkan, mana yang disukai, tinggal di drag and drop seperti itu. Hasil desainnya bisa di-download dalam format PNG, JPG, PDF, dan lain-lain. Bahkan nanti ada format untuk MP4 atau mungkin format yang lainnya yang mensupport dari kegiatan Bapak Ibu dalam mendesain nanti. Kemudian hasil desain juga otomatis tersave pada web Canva ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, belum saya simpen nih ya. Itu otomatis tersimpan di web Canva yang tadi ada sampai 1 GB tadi. Kemudian dan tentunya melalui diklat ini nanti kita akan memanfaatkan Canva untuk mensupport tugas guru dalam membuat media dan presentasi edukasi. Nah, jadi nanti Bapak Ibu akan diajari melalui diklat ini memanfaatkan Canva itu sebagai sarana kita sebagai guru untuk membuat beberapa media dan presentasi tentunya. Nah, kalau kita bicara tentang banyak sekali kelebihan dari Canva, saya juga harus adil ya memberikan ulasan tentang kekurangan. Apa saja sih kekurangannya gitu ya? Jelas Canva ini adalah aplikasi online, jadi menggunakan kuota. Jadi Bapak Ibu yang nanti kendala dalam hal jaringan itu mungkin akan agak kesulitan ya. Jadi saya mengatakan menggunakan kuota data untuk mengakses aplikasi tersebut. Ya iyalah, akan berbasis online gitu ya. Terus kemudian yang kedua, jika sinyal tidak bagus akan mempengaruhi kinerja Canva. Iya, jadi pernah pada suatu ketika saya mencoba untuk menggunakan Canva ini dengan jaringan yang nggak stabil. Dan ternyata apa yang saya lakukan itu tidak nyaman. Ya, jadi pastikan Bapak Ibu nanti kalau bekerja itu menggunakan jaringan yang stabil ya. Kemudian beberapa fitur harus memakai Canva Premium. Ya, jadi Canva ini karena dia juga tujuannya adalah untuk berjualan juga, maka banyak sekali Bapak Ibu fitur-fitur atau mungkin material-material yang ada di Canva itu yang sifatnya pro, ada Crown ya, lambangnya Crown atau mungkin tulisan berbayar atau tulisan pro. Nah, itu kalau misalkan kita gunakan ya, itu nanti ketika publish itu akan mengalami kesulitan. Nah, maka dari itu kita nanti akan bisa pilih yang gratisan ya. Jadi masih banyak ya yang gratisan yang dimiliki oleh Canva ya. Entah itu template, material yang lain itu masih banyak yang free atau yang gratisan. Nah, di diklat ini nanti juga akan kita tunjukkan Bapak Ibu tips bagaimana untuk membuat akun Canva Pro atau yang gratis semuanya gitu ya, menggunakan yang namanya akunnya Bapak Ibu yang dari pemerintah yaitu belajar.id. Nanti yang sudah punya akun yang sudah terverifikasi, insya Allah nanti bisa untuk membuat akun pro dari Canva ya. Terus ini mengeluarkan uang lebih untuk memakai Canva Premium akan kita beri caranya nanti ya, bikin akun pro dalam pelatihan kali ini. Khusus kekurangan 3 dan 4, Anda akan diberi tips dalam membuat akun pro menggunakan email belajar.id dari pemerintah. Yaitu Bapak Ibu, sedikit penjelasan saya tentang Canva, dan ini gambaran kita dalam membuat diklat ini. Nanti ada 4 tahapan utama. Yang pertama adalah nanti kita akan belajar membuat akun di website Canva serta tips membuat akun pro Canva. Kemudian di tahapan yang kedua, kita akan belajar bikin poster edukasi menggunakan Canva. Dan di tahap yang ketiga, kita akan nanti mencoba untuk membuat infografis. Nah, langkah-langkahnya sama, membuat poster dengan infografis, maka tidak saya masukkan dalam tahapan ini ya. Nah, kemudian tahapan selanjutnya adalah nanti Bapak Ibu akan dilatihkan untuk membuat video, ya, mengedit video sederhana menggunakan Canva dan bikin presentasi keren menggunakan Canva. Dan di tahap terakhir, jangan lupa untuk melaporkan
tugasnya, yaitu itu adalah tahapan-tahapan kita dalam melaksanakan pelatihan atau diklat Canva kali ini. Ya, baik Bapak Ibu, untuk langkah selanjutnya kita akan belajar untuk tips yang pertama, yaitu membuat akun Canva. Ya, tips bikin akun Pro Canva menggunakan akun belajar.id. Pastikan Bapak Ibu punya akun belajar.id ya. Kalau misalkan tidak punya, Bapak Ibu juga bisa menggunakan akun G Suite ya, Google Suite, atau mungkin akun yang pasti akun belajar ya, akun belajar.id, karena itu nanti berhubungan dengan identitas Bapak Ibu sebagai guru, karena yang akan kita ambil nanti adalah Canva for Education ya, bukan Canva yang .com. Kalau Canva.com itu yang bisa gratisan, kalau Canva for Education itu nanti bisa digunakan Bapak Ibu yang punya akun belajar.id. Baik, ini Bapak Ibu persiapannya ya. Akun Canva Pro atau for Education ini itu disebut sebagai Canva for Education yang diperuntukkan untuk guru atau siswa dengan syarat-syarat sebagai berikut, yaitu menyiapkan akun pembelajaran yaitu belajar.id atau akun G Suite domain sch.id. Jadi akun yang didapatkan dari pemerintah atau akun yang didapatkan dari domain sekolah ya. Terus kemudian menyiapkan scan SK pengangkatan sebagai guru CPNS atau honorer atau sertifikat pendidik atau kartu siswa untuk siswa ya. Itu. Jadi yang dibutuhkan ini jangan sampai lupa bagi Bapak Ibu yang ingin membuat yang namanya akun Pro dari Canva. Nah, ini saya kasih petunjuk Bapak Ibu. Langkah ini bisa Anda lewati jika belum memiliki email atau akun seperti yang disebutkan di atas, belajar.id maupun G Suite domain sch.id ya. Anda bisa langsung sign up atau daftar dengan email biasa. Yang penting punya akun Canva dulu nggak apa-apa ya. Jadi Bapak Ibu tidak harus harus punya belajar.id gitu ya, enggak. Ya, jadi ini adalah tips saja Bapak Ibu. Nanti kita akan mempraktekkan bagaimana untuk yang bikin akun yang biasa ya. Jadi ini langkah-langkahnya untuk yang bikin yang pro ya. Ya, ini. Langkah yang pertama adalah silakan buka browser, kemudian login dulu ya, pakai akun pembelajaran. Jadi Bapak Ibu nanti kalau punya Gmail dari pemerintah yang belajar.id itu masuk dulu ke akunnya ke browser Chrome-nya ya. Jadi misalkan ini ya, ada lambangnya seperti ini AE Ariseka. Nah, maka itu adalah sudah login Chrome-nya ke akun pembelajaran tadi. Kemudian silakan Bapak Ibu mencari di Google tulisan Canva for Education seperti gambar ini ya. Jadi pasti nanti Canva for Education nanti akan muncul di paling atas. Silakan diklik. Nah, nanti kemudian Bapak Ibu akan dibawa ke tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan dari Canva for Education. Ya. canva.com/education/ ya itu. Terus kemudian nanti ada tulisan ini di bawah ini Canva for Education register no for free ya. Silakan registrasi sekarang untuk free ya, seperti itu. Nah, silakan diklik pada bagian yang ungu itu. Nah, nanti Bapak Ibu akan dibawa ke dalam tampilan welcome to Canva for Education ya. Jadi Bapak Ibu nanti akan dibawa menuju, silakan ya, pilih sign up with Google. Silakan masuk menggunakan akun Google-nya Bapak Ibu. Yang tentunya yang tadi yang sudah di akun pembelajar ya, yang belajar.id tadi ya. Nah, terus kemudian nanti silakan pilih akun yang berbasis belajar.id atau G Suite domain sch.id ya. Ini saya tutupi. Ini harus saya tutupi karena ini sebenarnya akunnya milik teman saya. Nah, saya sendiri belum punya Bapak Ibu, jujur ya. Saya sudah mendaftar menjadi akun pro, tapi ternyata belum belum mendapatkan jawaban dari Canva yang itu di ACC, sehingga saya masih ditolak. Tapi teman saya sudah, makanya saya menggunakan tampilan dari teman saya ketika daftar kemarin. Nah, ini selanjutnya klik apply for an account today ya. Apply for Canva for Education. Silakan diklik ini apply for an account today ya, seperti itu. Kemudian nanti akan muncul Bapak Ibu
beberapa pertanyaan yang harus dijawab ya. Apa saja pertanyaannya? Oke, saya akan zoom sebentar. Ini yang pertama adalah first name, silakan diisi. Last name, apa sih? Nah, akan diisi ini ya. Untuk nomor 1 dan nomor 2 itu nama. Jika hanya terdiri dari satu kata, isi last name saja sama dengan first name. Jadi misalkan namanya Muhaimin gitu ya, maka yang depan sama yang belakang itu sama, Muhaimin, seperti itu. Nah, kalau Aris Prasetya, Aris last name-nya Prasetya. Kemudian name of school nomor 3 itu diisi adalah nama sekolahnya, misalkan SMA Negeri 22 Surabaya. Kemudian untuk yang nomor 4 ini adalah school website, itu adalah alamat websitenya. Websitenya websitenya sekolahnya Bapak Ibu ya. Misalkan kalau SMA 22 itu sman22.sch.id ya, misalkan seperti itu. sch.id. Kemudian nomor 5. Nomor 5 itu pertanyaannya, what teaching position do you hold at the school? Ya. Nomor 5 diisi dengan Bapak Ibu sebagai guru apa? Bidang studi apa? Misalkan guru kelas atau guru matematika, guru sejarah, seperti itu. Kemudian untuk yang nomor 6, berapa jumlah siswa Anda di sekolah? Ya, silakan diisi berapa ya. Pilih banyak siswa di sekolah. Terus nomor 7, berapa banyak siswa Anda di kelas ya. Diisi saja berapa siswa dalam satu kelas. Ya, itu untuk sampai dengan nomor 7. Terus ke bawah sedikit ya. Setelah how many student in your class, nanti ada pertanyaan. Yang pertama, tuliskan exiting Canva account to be granted education status profit email address ya. Jadi Bapak Ibu nanti diminta untuk yang pertama adalah dengan akun pembelajar ya, silakan diisi di data yang ini. Itu adalah email yang akun pembelajar, misalkan punya saya ya, aris @, gmailbelajar.id misalkan seperti itu. Kemudian ini yang kedua, alternatif kontak email for the application status update. Jadi nanti kalau ada update atau apa-apa dikirim ke email yang mana, itu isi dengan email Gmail lainnya. Kalau punya saya kan aku22gmail.com gitu ya. Kemudian select your country, itu adalah Indonesia ya. Nomor 3 itu pilih negaranya. Nomor 4 dan nomor 5 ini ya. Do you currently use Canva in class? Jawab aja yes. The other teacher in your class use Canva? Apakah ada guru lain yang menggunakan Canva di sekolah Anda? Jawab aja iya gitu ya. Kalau no nanti dipikir wah gitu ya. Jawab aja iya. Yang 4, nomor 5 juga dijawab iya, seperti itu. Terus kemudian di bagian bawah nanti, nah ini Bapak Ibu, ini ada pertanyaan, apa yang kamu akan lakukan menggunakan Canva gitu ya. Nanti Bapak Ibu disuruh menjawab pakai bahasa Inggris ya. Jawab saja ya, dengan tujuan menggunakan Canva dalam bahasa Inggris. Contoh, I want design material with Canva, seperti itu. Kemudian di bagian nomor 2 ini ya, disuruh mengupload Bapak Ibu. Jadi attach proof of your teaching qualification and profit ya, yang tadi disiapkan ya, yaitu SK pengangkatan, kemudian SK SK sertifikasi ya, pokoknya berhubungan itu sebagai Bapak Ibu sebagai guru gitu ya. Silakan diupload, jangan sampai salah ya. Itu kemarin saya kayaknya salah, saya nguploadnya kemarin sehingga saya ditolak itu ya. Itu. Ini ya, silakan upload scan SK pengangkatan sebagai guru atau sertifikat pendidik. Dan di nomor 3 ini tinggal dicentang ya, I have read and agreed to ya. Baru klik submit ya, itu. Silakan dicentang, terakhir klik submit. Ya itu Bapak Ibu ya, mudah sekali untuk bikin akun Canva-nya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah muncul seperti ini ya. Nah, ini ya, ada muncul seperti ini tadi udah diklik ya. Nah, thanks for contacting use, we will get in touch with your store. Ya, ini berarti ini sudah diterima, dalam artian sudah terkirim ya, bukan diterima tapi terkirim ya. Nah, terus kemudian nanti Bapak Ibu sekitar tunggu lah ya, sekitar berapa ya, 2-3 hari gitu ya. Itu insya Allah nanti proses aktivasi akun Canva for Education itu ada ya, dikirim lewat email yang tadi, email yang Bapak Ibu daftarkan tadi ya. Ini tanda, ini punya teman saya yang sudah ter-ACC oleh Canva sehingga dia sudah punya akun pro ya. Ini ada penjelasannya dalam bahasa Inggris. Hai thanks for registering for our education program. Nah,
We are happy to tell you your application has been accepted. Jadi diterima ya. Apa saja yang didapatkan kalau kita sudah mendapatkan akun Pro ini Bapak Ibu? Ya. Berdasarkan email tersebut dengan Canva Pro for Education kita dapat mengakses lebih dari 3 juta aset premium foto dan ilustrasi. Wow, ya. Keren. Mengakses lebih dari 60.000 template dan lebih dari 750 huruf premium yang dimiliki oleh Canva. Mengakses lebih dari 8.000 video pro ya dari Canva ya. Mengakses aset musik dari Canva, itu semua bisa diakses. Mendownload desain ya dalam format GIF atau MP4. Ini biasanya saya kesulitan Bapak Ibu karena saya biasanya bermain di Canva gratisan ya. Jadi kita nggak bisa sampai GIF itu kesulitan karena ini pro biasanya. Kemudian mendownload desain dengan background transparan, ini juga saya juga kesulitan ini karena saya punya akun gratis ya. Jumlah desain dalam folder yang nggak terhingga ya. Dengan memperhatikan fitur-fitur premium di atas, kita akan rugi jika nggak memanfaatkan akun pembelajar untuk mendaftarkan Canva Pro for Education ini secara free atau gratis. Nah itu Bapak Ibu. Ini saya tunjukkan apa sih bedanya tampilan Canva yang pro sama yang gratisan gitu ya. Kalau yang belum disetujui itu muncul Bapak Ibu seperti ini, saya tunjukkan. Ya. Beli 1 dapat 4 free atau mungkin silakan coba gratis dalam bahasa Indonesia seperti itu ya. Itu contoh kalau menggunakan Canva yang gratis. Sedangkan kalau sudah disetujui, sudah nggak muncul lagi seperti penawaran seperti ini. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ada lagi kendala yang mungkin Bapak Ibu ternyata sudah daftar gitu ya. Ternyata mengalami kendala yang seperti yang saya dapatkan. Nah, ini Bapak Ibu. Ini beberapa contoh yang pendaftar-pendaftar yang tidak di ACC sama pihak Canva ya. Tapi terkadang permintaan kita juga bisa ditolak oleh Canva dan akan dapat email seperti ini. Pastikan sudah benar mengisi data dan sudah aktif akun belajar.id Anda. Silakan ulangi mendaftar lagi kalau memang ingin mencoba lagi. Ya ini contohnya ya. Saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia Bapak Ibu. Terima kasih sudah mendaftar program Canva untuk pendidik. Saat ini program tersebut hanya tersedia untuk guru TK hingga SMA. Sayangnya permohonan Anda tidak memenuhi persyaratan kami saat ini. Akibatnya permohonan Anda tidak disetujui. Yaitu contoh kalau kita misalkan menguploadnya itu salah atau mungkin mengisinya mungkin ditanya bahasa Inggris tapi Bapak Ibu jawabnya pakai bahasa Indonesia gitu ya. Silakan nanti dicoba lagi ya seperti itu. Nah, penutup Bapak Ibu untuk pembuatan akun Canva Pro ini saya bisa memberikan penutup seperti ini. Demikian cara mendaftar akun Canva Pro atau Canva for Education ya secara gratis dengan menggunakan akun belajar.id. Untuk diklat ini, jika Bapak Ibu belum mempunyai akun Pro, nggak apa ya. Nanti bisa dibuat setelah diklat. Karena kita tahu tadi ya, bahwa untuk mengusulkannya itu butuh 2-3 hari. Daripada kita membuang waktu 2-3 hari nggak ngapa-ngapain, hanya menunggu akun Pro nggak selesai-selesai, mending ilmu bikin akun Pro ini digunakan nanti setelah diklat. Insya Allah masih bisa seperti itu. Okay? Karena kenapa? Kadang kalau kita sudah menunggu lama, ternyata pihak Canva juga menolak ya. Ada yang menolak mungkin syaratnya kurang atau mungkin salah atau jawabnya juga keliru ya seperti itu. Agar tidak mengalami pembuangan waktu atau membiarkan waktu berjalan sia-sia menunggu akun Pro, maka gunakan saja akun Canva gratisan Bapak Ibu. Menggunakan email biasa nggak apa-apa atau email pendidikan tapi yang belum di ACC nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Dengan akun biasa yang gratisan tadi Bapak Ibu sudah bisa untuk melaksanakan diklat dan membuat banyak inovasi media presentasi edukasi. Karena banyak Bapak Ibu selain yang Pro, material-material yang Pro, banyak juga di bagian bawah itu material gratis yang bagus-bagus, yang cantik-cantik. Maka dari itu, kalau saya bisa menyarankan, mari kita fokus pada pelatihan ini untuk bikin 4 media, yaitu poster, infografis, kemudian video, dan presentasi menggunakan Canva. Di tutorial selanjutnya, kita akan mengenal tentang menu pada aplikasi Canva, sekaligus nanti kita akan bikin poster. Jangan kemana-mana, nanti kita menuju ke video yang kedua, yaitu di pelatihan membuat media dan presentasi edukasi menggunakan Canva. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.